Oke. Iya, Pak. Jadi dalam bahasa C++ itu ada header namanya IOStream. IOStream ini digunakan untuk input output IO. Dari tulisannya IO. IO itu input output stream. Jadi aliran input output. Itu IOStream. Kalau di sini di codingan ini cout cin ini. Cout cin itu dari sini IOStream. Terus untuk conio.h ini untuk sistem untuk manggil fungsi sistem. Kalau di sini dipakainya CLS ini, sistem CLS. Apa itu sistem CLS? Dia nge-clear layar. Jadi yang hitam itu tadi ketika dipanggil sistem CLS, maka isinya dihapus. Sistemnya dihapus, screen-nya dihapus. Jadi layar hitam terminal itu tadi ketika dijalankan sistem CLS, diperintahkan sistem CLS, maka isinya dihapus semua. Jadi kosong hitam lagi dari awal. Nah, kalau caranya nginget gimana? C itu clear, CL itu clear, CL itu clear, S itu screen. Jadi clear screen. Jadi memerintahkan sistem untuk clear layar. Ya. Itu conio.h. Banyak ini lagi yang lain parameter yang lain kalau parameternya beda, fungsinya beda. Nanti bisa dieksplor lagi kalau memang mau mendalami ya. Terus stdio, nah ini yang saya heran. Ada stdio tapi nggak dipakai. Ini digunakan juga untuk input output yang sudah saya jelaskan dari awal. Biasanya saya pakai stdio.h karena dia itu adalah header yang paling dasar untuk input output. Saya yakin IOStream ini di dalamnya IOStream dia juga include stdio.h. Saya yakin. Ada nggak ya? IOStream. Oh nggak ada, dia nggak pakai ternyata. Include iOS. Oh, nggak ada. Oke. Kalau stdio itu di bahasa C. Kalau IOStream kayaknya di C nggak ada. Adanya di C++. Kalau stdio dua-duanya ada. Nah, stdlib itu standar library. Standar library itu saya lupa isinya apa aja. Kalau di sini dipakai nggak ya? Oh, kalau di sini dipakai ini kayaknya. Enggak sih. Puts itu puts gets. Iya, puts get ini kayaknya. Puts ini stdio dia. Stdio. Puts dan get char dia ada di stdio juga. Kalau stdlib ini saya lupa. Pokoknya kepanjangannya dia standar library. Jadi library yang biasa dipakai itu ada di situ semua. Standar library. Terus untuk string.h itu untuk ini tadi string copy. Jadi mengcopy string, pokoknya semua yang berhubungan dengan string. Ya. Gitu. Siapa ini tadi? Alif ya. Ini punyanya Alif ya. Gitu ya Alif. Terus untuk Iya, Pak. untuk ke bawahnya kayaknya saya nggak perlu saya jelaskan karena terlalu banyak ini. Nanti kalian malah bingung. Terus saya coba buka lagi punyanya Ajeng.
Alif nggak nambah nilai ya Alif, karena kurang pemahamannya kurang, jadi tetap 60. Ini punyanya Ajeng ya? Iya, Ajeng. Bapak. Oke, stok tiket 10. Print menu, print rincian. Nggak ada ini, nggak ada fungsi tambahan. Oh, nggak ada. Inilah masih sama kayak yang kemarin. Di Iya, Bapak. buku. Yang kemarin masihan, Bapak. Belum ditambahin. Ya kan ini kan sebenarnya sama kayak di buku kasir, cuman diganti ininya, diganti kata-katanya aja. Ya, Iya, Bapak. Tapi itu, Bapak, stoknya habis di run itu terus habis dibeli tuh nggak berkurang, Bapak, stoknya. saya coba ya. Hmm. Ah, hmm. Oke, coba saya beli nomor 1, jumlahnya 10. Yes. Oh iya, nggak kurang. 1,40. Wah, ini belum kamu cek stoknya. Belum ada pengecekan stok ini, fix. Nah, ya kan. Harusnya ketika memasukkan jumlah, ini bukannya kemarin sudah saya jelasin ya? Sudah saya jelasin belum kemarin yang penambahan stok itu? Sudah toh? Sudah saya jelasin kemarin. Masa saya ulang lagi? Sudah, Pak. Ya, Ajeng coba dicek. Kemarin nggak ada videonya ya. Kemarin ikut kelas nggak Ajeng? Ikut, Bapak. Jadi gimana? Coba dibaca. Di sini print menu. Ini biasa ya, seperti biasa ada deklarasi variabel lokal, terus di sini ada fungsi manggil fungsi print menu. Jadi ngeprint menu-menunya, terus masukkan tiket yang akan dibeli, dipilih, di scan F %D dimasukkan ke pilihan menu. Setelah itu dimasukkan jumlahnya, diminta jumlah, terus di scan dimasukkan ke jumlah. Setelah itu total harga diisi dengan total harga plus jumlah kali harga pilihan menu. Jadi harga ini ambil dari variabel yang atas ini, yang di sini. Ya. Kenapa min 1? Karena indeksnya dalam bahasa C itu dari 0 sampai 9 ya. Jadi setelah itu pilihan tiket ITR belanjanya disimpan ke pilihan menu. Pilihan menunya disimpan ke pilihan tiket, variabel pilihan tiket ITR belanja. Ini secara istilah mungkin bisa diistilahkan sebagai keranjang. Jadi keranjangnya itu di sini, disimpan di sini. Setelah itu jumlah pemesanan. Nah, ini untuk nyimpan jumlahnya. Jadi dalam keranjang itu pilihannya apa, ini pilihan menu, terus jumlahnya berapa. Jumlah ITR belanja plus itu buat nambah ininya. Dia sudah belanja berapa kali, perulangannya sudah berapa kali. Nah, ini kemarin saya batasi 10 ya. Nah, itu di printf ini biasa nampilin yang sudah dibeli, terus ditanyain mau lanjut atau enggak. Kalau lanjut ketik 1, kalau enggak ketik 2. Nah, maka di sini scan F, %D dimasukkan ke indikator.
Nah, gimana caranya nambah stok? Selain di sini kita nambah variabel stok, stok tiket, di sini juga kita tambah. Ya, jelas ya suara saya? Jelas, Pak. Jadi ketika memilih jumlah, kita cek dulu apakah jumlahnya itu masih dalam stok. If jumlah kurang dari stok, indeksnya pilihan menu minus 1, kurang dari sama dengan ya. Kalau sama dengan, dia tetap bisa ya. Kurang dari sama dengan, apakah stok jumlah yang mau dibeli itu bisa disediakan, apakah sesuai dengan stok yang ada. Kalau sesuai, maka lanjut pembelian. Nah, lanjut pembelian itu yang ini. Jadi ini dipindah, di copy, pindah ke sini. Nah, kalau stok nggak memenuhi gimana? Maka else. Di print f stok tidak memenuhi. Tuh ya. Sudah. Kayak gini tok nambahinnya. Stock was not declared. Nah, ini kita sambil belajar membaca error ya. Nah, di sini ada tulisan in function int main. Jadi dalam fungsi int main, dalam fungsi main, fungsi utama, ada error stock was not declared in this scope. Jadi stok belum dideklarasikan, variabel stok ini belum dideklarasikan dalam scope int main. Nah, berarti solusinya apa? Deklarasikan dulu variabel stok. Nah, tadi di atas sudah ada stok. Berarti kemungkinan salah nama. Nah, di sini stok tiket. Di bawah saya nulis stok. Nanti saya ganti stok tiket ya. Oke, ya ada yang kelewat. Ketika dia jumlahnya yang diminta sesuai dengan jumlah stok, maka stoknya dikurangi ya. Stok tiket indeks pilihan menu min 1 dikurangi dengan jumlah. Minus sama dengan itu dengan kata lain sama dengan, jadi misal kalau ada tulisan x minus sama dengan 2, itu sama artinya dengan x sama dengan x min 2 ya, buat menyingkat tulisan aja sih. Oke, sekarang kita coba. Oke, saya beli 1, kita beli 40. Stok tidak memenuhi gitu kan. Oke, aman ya berarti ya. Ketika stok tidak sesuai, aman. Kita masukkan lagi 1. Pembelian 20. Maka berhasil memasukkan ke keranjang. Nah, kita cek apakah stoknya berkurang. Kita pilih 1 lagi. Nah, dia di sini stoknya berkurang ya. 1, 5. Oke, itu ya, Ajeng dan yang lain. Iya, Bapak. Oke, ini harusnya kemarin, ini sudah ini. Kita satu lagi. Windy. Windy tiket. Ini sama aja ya kayak punya Ajeng. Oh iya, ini sama aja nih. Sama, Bapak. Mengerjakannya bareng. Oke. Wes. Ada lagi yang mau ngumpulin. Karena belum selesai, nilainya nggak taap ya. Jadi tetap 60.
Ada lagi yang lain sebelum saya jelaskan? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke. Ini saya jelaskan tentang latihan yang saya kasih kemarin. Sebenarnya nambahnya dikit. Nah, oke. Nah, oke teman-teman, di sini ini kurang lebih sama dengan buku kasir, cuman saya ganti namanya jadi nama destinasi. Kalau yang kemarin itu nama barang, ini sekarang nama destinasi. Nama destinasi saya isi Bali dan seterusnya. Terus saya tambahkan variabel tanggal. Jadi ada array tanggal itu untuk nyimpen tanggal keberangkatan. Jadi yang ke Bali itu berangkatnya tanggal sekian, yang ke NTT berangkatnya tanggal sekian dan seterusnya. Ya. Setelah itu saya tambahkan juga variabel jam. Jam itu fungsinya ya seperti namanya untuk menyimpan data jam keberangkatan. Jadi yang ke Bali berangkatnya jam 17.00, NTT 17.30 dan seterusnya. Nah, ini sama kayak yang kemarin, ada ITER, ada total harga, jumlah belanja, pilihan belanja. Ya. Setelah itu di sini pin menu selamat datang, seperti biasa ngepin itu aja, ngepin kayak selamat datang dan pilihan menunya apa aja. Terus di sini print rincian itu semacam print nota, ya masih sama kayak yang kemarin. Terus ini ada tambahan ini, ada tambahan cek jadwal, fungsi cek jadwal. Ini gunanya apa? Kan kemarin kan saya ada requirement, eh, ada syarat, ada validasi. Kalau tanggalnya sama, tanggal keberangkatan sama itu nggak bisa dipilih. Ya, jadi ketika beli pertama misal Bali, tanggal 1 keberangkatannya. Terus milih lagi yang kedua ke Denpasar misalnya. Ke Denpasar, ke Raja Ampat misal, itu nggak boleh. Raja Ampat berangkatnya tanggal 1 juga. Nah, Raja Ampat tanggal 1, Bali tanggal 1 itu nggak boleh. Itu salah satu syaratnya yang saya tentukan kemarin. Ya, gimana caranya untuk mengetahui apakah ada yang tanggal sama? Nah, ada. Maka dari itu saya buat fungsi cek jadwal ini. Jadi cek jadwal itu intinya mengecek ke keranjang. Keranjang yang sudah dipilih oleh user, yang sudah dipilih oleh pengguna. Misal yang pertama pilih Bali, diceklah Bali. Terus yang kedua milih Kediri, maka Kediri juga dicek. Jadi misal nih ya, yang pertama saya pakai Excel aja deh. Jadi ini coba saya run dulu. Nah, gini ya. Bentuknya seperti ini. Bali, NTT, Medan dan seterusnya. Ya. Ini saya kecilin. Kecilin. Alhamdulillah. Ya. Jadi misal pertama saya pilih nomor 1.
pilihan atau keranjang deh, keranjang. Nah, ketika saya milih satu, maka Bali ya, awalnya kan kosong keranjangnya nih. Awalnya keranjangnya kosong. Nah, ketika saya milih satu, maka saya cek ke keranjang apakah ada tanggal yang sama. Ya, ini secara logika dulu ya. Ketika saya milih satu, ketika saya milih Bali, saya cek ke keranjang. Di keranjang ada apa aja? Jangan-jangan ada tanggal yang sama. Ternyata keranjang masih kosong. Maka otomatis langsung memasukkan Bali ke keranjang. Dengan catatan stoknya tersedia. Ya, oke, anggap aja stoknya sudah tersedia, maka saya masukkan ke sini, ya. Setelah itu saya pilih 2. Ya, saya pilih 2. Saya pilih 2, berarti 2 itu adalah tiket ke NTT. Ya, tiket ke NTT, ketika user milih tiket ke NTT, maka kita harus mengecek apakah di keranjang ada tanggal yang sama. Nah, kita cek ke keranjang. Oh, di keranjang ada Bali sekarang. Maka dicek tanggalnya Bali. Bali sama Kediri, sama NTT itu tanggalnya sama nggak? Oh, ternyata beda, 1 sama 2. Berarti selama stoknya memenuhi, di NTT dimasukkan ke keranjang. Setelah itu kita beli lagi, si user beli lagi. Sekarang beli Bali lagi. Ternyata dia ingat, oh Bali saya tadi beli 5, kurang. Ada yang nambah 3 orang, berarti kurang 3. Beli Bali lagi. Beli Bali lagi. Ketika dia pilih Bali, ketika dia memilih Bali, maka kita harus mengecek dulu ke keranjang. Apakah ada tanggalnya yang sama? Kita cek yang pertama. Isi keranjang yang pertama itu ada Bali. Ya, ada Bali. Dicek. Loh, ini tanggalnya sama nih si Bali nih. Tapi tujuannya sama. Sama-sama ke Bali. Berarti nggak masalah. Ya, karena tujuannya sama-sama ke Bali, meskipun tanggalnya sama, itu nggak masalah. Jadi tetap dimasukkan. Ya. Oke. Sejauh ini paham? Mbak. Oke, setelah itu si user ditanya lagi, mau nambah lagi nggak? Ya, nambah lagi. Nambah lagi berarti sekarang dia milih. Sekarang dia ternyata milih nomor 5. Nomor 5 itu, sorry. Nomor 5. Oh ya, nomor 5. Sekarang dia pilih nomor 5. Pilih nomor 5, dicek lah. Oh, ternyata nomor 5 itu Banjarmasin. Nah, kita harus ngecek dulu tanggalnya. Ngecek dulu ke keranjang apakah ada yang sama. Dicek dari atas. Yang pertama pilih Bali tadi. Bali tanggalnya 1 Januari. Banjarmasin juga 1 Januari. Berarti nggak boleh. Berarti dia tidak masuk. Kita tidak boleh. Gitu ya. Setelah itu, oh ya nggak boleh, nggak apa-apa. Saya mau beli lagi. Mau beli lagi nomor 6. Dia pilih nomor 6. Ya. Pada saat pilih nomor 6 Makassar, kita cek tanggalnya tanggal 2 Januari. Nah, kita ceklah ke keranjang apakah sudah pernah pilih yang tanggal 2 keberangkatannya. Dicek pertama Bali. Bali tanggal 1 aman. NTT ternyata tanggal 2. Sama-sama tanggal 2 dengan Makassar jadi tidak boleh. Oh, tidak boleh juga. Oh iya, ya, tidak boleh. Saya mau nambah lagi. Si user mau nambah lagi. Dia pilih 1. Nah, setelah pilih 1, maka disuruh pilih lagi. Ini list tiketnya, dipilih mau kemana tujuannya. Terus dia milih nomor 7. Nomor 7 dicek tanggalnya tanggal 3. Nah, untuk memastikan apakah sudah pernah milih tanggal 3, kita ceklah ke keranjang dari atas lagi. Dicek dari Bali. Bali berangkatnya tanggal 1 aman. NTT berangkatnya tanggal 2 aman. Bali berangkatnya tanggal 1 aman. Berarti karena tidak ada yang crash tanggalnya, maka dimasukkanlah si Raja Ampat. Ya, gitu ya. Nalarnya seperti itu ya.
Ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Nggak ada? Nah, Tidak, Bapak. nah di fungsi cek jadwal, saya buat mengembalikan integer. Jadi return type-nya, jadi kembaliannya tipe datanya adalah int. Jadi fungsi ini mengembalikan int. Ya. Terus di dalam kurung ada dua parameter. Di sini ada int selected. Selected itu adalah menu yang dipilih, tujuan tiket yang dipilih, destinasi yang dipilih. Setelah itu int chat. Int chat itu adalah jumlah keranjang. Jadi jumlah item yang sudah dia pilih yang dimasukkan ke keranjang, yang berhasil dimasukkan ke keranjang. Ya. Jadi int chat itu semacam ukuran berapa banyak item yang sudah dipilih masukkan ke keranjang. Kalau ini tadi 3, ya. Jadi ketika posisi dia pilih nomor 7, catnya itu 3 nilainya. Karena yang masuk ke dalam keranjang itu sudah ada 3 kali tiket, ya. Sudah memasukkan 3 kali tiket ke keranjang. Sudah 3 kali memasukkan tiket ke keranjang, gitu. Dan nanti ini bisa diganti card count mungkin ya. Saya tulis cat aja. Nah setelah itu dalam fungsi int cek jadwal saya deklarasi variabel int status. Status sama dengan 1. Status sama dengan 1 itu untuk menandakan kalau dia itu aman. Jadi tidak ada yang crash. Tidak ada jadwal yang crash, ya. Jadi status sama dengan 1 itu tandanya aman, tidak ada jadwal yang crash. Nah, tapi tunggu dulu. Sebelum mengembalikan nilai status ke fungsi, ke keluaran sini, kita cek dulu keranjangnya. Jadi kita iterasi dari 0 sampai senilai cat, senilai jumlah yang ada dalam keranjang, jumlah yang sudah dipilih, iter plus plus. Nah, di sini ada pengecekan. If jika pilihan belanja indeks iter min 1 sama dengan selected, ya. Jadi ketika pilihan belanja pertama, jadi kan pilihan belanja itu keranjang. Keranjang itu ini. Nah, ketika pilihan belanja indeks ke iter itu dari 0 sampai 3 kan tadi ya. Kita bahas yang posisi ke-7. Jadi ketika memilih 7, maka posisi keranjang ada 3. Jadi 0, iter itu 0 sampai 3, kurang dari 3. Jadi 0 sampai 2. Maka kita cek pilihan belanja indeks ke 0. Indeks ke 0 itu Bali. Ya, indeks ke 0. Jadi yang pertama tadi dia milih indeks ke berapa? Milih tiket yang mana gitu loh. Apakah sama dengan yang dipilih sekarang? Kalau sama, aman. Statusnya 1. Karena tujuannya sama, tanggalnya sama, nggak masalah. Ya kan? Ini sama kasusnya kayak ketika kita beli Bali kedua. Jadi ketika beli Bali kedua, di keranjang sudah ada Bali itu nggak masalah. Jadi status tetap 1, status masih aman. Karena tujuan sama dan tanggalnya juga sama. Tapi kalau tujuannya berbeda, else, maka masuk ke sini. Nah, ketika tujuannya berbeda, maka dicek tanggalnya. Nah, strcmp ini kepanjangannya string compare ya. strcmp, string compare. Jadi string komparasi. Jadi membandingkan string. Yang dibandingkan apa? Ini tanggalnya. Tanggal selected sama tanggal sama pilihan. Jadi pilihan sebelumnya. Jadi tanggal dari yang dipilih, tanggal dari yang dipilih sekarang dengan tanggal yang ada di keranjang. Apakah sama? Nah, strcmp itu mengembalikan nilai 0 ketika dia sama. Maka kita cek di sini apakah sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 artinya tanggalnya sama. Nah, ketika sama dengan 0, ketika tanggal yang dipilih dengan tanggal yang ada di keranjang sama,
maka statusnya diganti dengan angka 0. Berarti ini tidak aman. Ada jadwal yang crash. Itu ya. Setelah menemukan jadwal yang crash, kita tidak perlu lagi mengecek ke seterusnya. Jadi misal kita menemukan yang crash itu di nomor 1, yang indeks ke 0. Kita cek trace dari yang pertama sudah crash, berarti kita nggak perlu ngecek yang ke bawah. Karena percuma kalau ngecek yang ke bawah, nanti kan hasilnya sama aja. Tetap ada yang crash gitu kan. Jadi tidak perlu meneruskan looping. Saya kasih break di sini. Break itu menghentikan loopingnya for. Nah, setelah keluar dari for, statusnya dikembalikan. Gitu ya. Itu jalan kerjanya fungsi cek jadwal. Paham teman-teman? Ada yang ditanyakan mungkin? Iya Bapak. Iya, apa ini? Yang lain gimana? Paham semua? Ada pertanyaan? Nggak ada. Sudah paham semua ini? Insya Allah Bapak. Oke. Oke, sekarang pakainya gimana? Pakainya adalah ketika jumlah stok memenuhi, maka dicek jadwalnya. Ya. Jadi dicek jadwalnya. If cek jadwal pilihan menu min 1. Jadi pilihan menu min 1 itu, misal sekarang saya pilih Bali dengan ngetik angka 1 ya. Maka yang dimasukkan adalah 0 sesuai indeksnya dalam C. Jadi 1 min 1 0. Jadi kalau saya pilih 2, maka yang dikirim adalah 1. Oke. Itu ya.
ITR belanja itu adalah jumlah barang yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, ini saya pakai ITR belanja. Saya masukkan ITR belanja. Oke, dicek, dimasukkan saya panggil fungsinya, cek jadwal. Apakah sama dengan 1? Sama dengan 1 tadi tandanya apa? Tandanya aman. Kalau sama dengan 1, kalau sama dengan 0 tidak aman ya. Apakah sama dengan 1? Kalau sama dengan 1 berarti aman. Jadi yang tadi itu dipindah ke dalam sini proses pembeliannya. Anda berhasil menambahkan ke dalam keranjang. Udah dipindah ke dalam sini aja. Kalau tidak memenuhi, maka else di print aja, tidak boleh membeli tiket dengan tanggal yang sama. Sudah. Ini nggak perlu ini. Oke, gitu. Nambah itu tok. Ini ada yang salah. Cannot open. Oh, ini karena lagi buka. 1, 10. Nah, sudah menambahkan 10 bali. Beli lagi. Balinya udah habis. Sekarang saya beli nomor 5. Kita coba yang tanggalnya sama ya. Kan jumlahnya 10. Tidak boleh membeli tiket dengan tanggal yang sama. Oke, sudah berhasil ya, berarti tanggalnya yang sama dicegah untuk melakukan pembelian. Oke, sekarang saya beli nomor 3. Beli 10. Berhasil. Medan itu tanggal 3. Oke, saya beli lagi. Sekarang saya beli tanggal 2, Makassar 6. 10. Berhasil menambahkan. Oke, aman ya. Sekarang kita coba tambahkan lagi yang namanya sama. Saya pilih Medan lagi. Oh, kok kepilih Bali? Oh, enggak. Saya pilih Medan lagi. Medan itu nomor 3. Jumlahnya 10. Enggak masalah, karena tadi sama-sama ada Medan. Meskipun tanggalnya sama, tapi tujuannya juga sama. Ini enggak masalah. Oke, selesai pembelian. Oh, enggak keluar. Percuma kita masukkan. Coba ya. Dimulai dari awal. Tadi nomor 1, 10. 10 keranjang ke Bali. Apakah lagi? Yes. Bali sudah habis, kita beli ke mana tadi? Makassar. Makassar itu 6. Beli 10 juga. Berhasil. Sekarang 1. Mau nambah Bali, kita coba cek stoknya. Stoknya habis. Jadi disuruh pilih yang lain. Saya pilih sekarang. Tadi sudah pilih Makassar, pilih Bali. Sekarang saya pilih Medan. Medan itu nomor 3. 10. Gak masalah, aman. Berarti saya tambah lagi. Di sini yang sudah saya beli adalah Makassar, Medan, Bali. Ya. Sekarang kita coba tanggal yang sama. Tanggal yang sama itu kita coba ke Raja Ampat. 7, 10. Tidak boleh membeli tiket yang dengan tanggal yang sama. Disuruh pilih tiket yang lain. Saya pilih Medan lagi ya. Ternyata kurang. Saya mau beli Medan lagi. Nomor 3, masukkan 10. Aman. Karena tujuannya sama, meskipun tanggalnya sama, tapi tujuan destinasinya sama. Jadi nggak masalah. Oke, kalau kita pencet no, maka akan menampilkan notanya, nota bayar. Jadi total harga yang harus dibayar adalah 23 juta dengan rincian sebagai berikut. 10 ke Bali, 10 Makassar, 10 Medan, sama 10 Medan. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Mau dicoba dulu? Ya, silakan dicoba dulu aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti sambil dicoba, semoga menemukan pertanyaan-pertanyaan. Iya, Bro. Oke.
Oke, silahkan dicoba dulu. Nanti kita join lagi setelah asar ya. Setelah asar kita join lagi sambil dicoba. Jadi nanti saya tanyakan lagi, saya cek lagi di grup apakah sudah selesai. Kalau sudah selesai kita balik lagi ke sesi Vicon. Tapi kalau belum selesai silahkan diselesaikan dulu. Ada pertanyaan ditanyakan di WhatsApp grup ya. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti atau di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi